Hai hai hai, halo sobat Holomen, gimana kabarnya pada hari ini? Santai aja kan? Yang nggak santai pasti enjoy. Sambil rebahan, yuk nonton video asyik ini, pasti enjoy banget. Film ini berjudul Holomen, yang dirilis pada tahun 2000-an. Film ini menceritakan sebuah proyek penelitian untuk membuat manusia menjadi tak terlihat. Tim peneliti itu bekerja di bawah pengawasan pihak militer Amerika. Di awal film diperlihatkan seekor tikus yang mati karena digigit oleh hewan tak terlihat. Hewan tersebut merupakan hasil penelitian dari pekerja sebelumnya. Namun, keberhasilan penelitian mereka dalam serum tak terlihat justru mengalami kendala besar. Karena saat ini mereka masih kesulitan untuk membuat serum agar bisa mengembalikan hewan tersebut menjadi terlihat lagi. Pada suatu malam, Sebastian yang selalu menghabiskan waktunya dengan penelitian itu mendapatkan rumus formula baru untuk serum yang dicarinya selama ini. Yang objek dasarnya tak terlihat menjadi bisa terlihat seperti dahulu. Dengan adanya kedua serum itu, maka proyek semakin dekat dengan keberhasilan mereka. Dan tentu saja penghargaan Nobel pun bisa mereka dapatkan. Sebastian sangat senang dengan rumusan formula tersebut dan langsung mengabarkan kepada Linda yang merupakan anggota timnya sekaligus mantan pacarnya. Keesokan harinya, Sebastian mengunjungi lab tempat melakukan penelitian bersama rekan timnya. Dan terlihat juga di sana banyak kandang dengan hewan percobaan di dalamnya. Beberapa di antaranya dampak kandang yang terlihat kosong, padahal ada hewan di dalamnya. Ternyata telah disuntikan serum berwarna biru, sehingga membuat hewan tersebut menjadi tidak terlihat. Salah satu hewan yang ada di sana bernama Isabel, hewan gorila yang kini digunakan untuk percobaan serum baru yang diyakini dapat membuatnya bisa terlihat kembali. Penyuntikan serum baru pun dilakukan. Hanya dengan hitungan beberapa menit saja, tubuh Isabel mulai terlihat. Meski awalnya gorila itu merasa kesakitan yang luar biasa, sampai-sampai denyut jantungnya hampir berhenti. Pada akhirnya, Isabel kembali tersadar dan mendapatkan hasil yang sangat menakjubkan. Atas keberhasilan serum tersebut, mereka memutuskan untuk merayakannya dengan makan malam bersama di sebuah restoran. Namun, dalam acara itu, Sebastian terlihat sedang merayu Linda untuk bisa kembali menjadi hubungan cinta dengannya. Meskipun Sebastian masih belum bisa beralih dengan perempuan lain dan masih sangat berharap bisa kembali dengan mantannya itu, tetapi Linda menolak ajakan Sebastian karena sudah mempunyai pacar barunya. Di hari berikutnya terlihat Matt dan Linda mempresentasikan proses penelitian mereka di hadapan komite yang terdiri beberapa petinggi militer Amerika yang ada di Pentagon. Namun, pada kali ini Sebastian belum memberitahu tentang perihal keberhasilan mereka dalam membuat serum jingga yang telah sukses membuat Isabel menjadi terlihat kembali. Yang dahulunya diberikan serum berwarna biru dan membuatnya tak terlihat. Hal itu dilakukan Sebastian karena masih terlihat penasaran dengan serum terbarunya. Dengan berniat untuk mencoba pada manusia untuk memastikan keberhasilan penelitian mereka. Pada kali ini yang akan menjadi objek penelitian adalah Sebastian sendiri. Meski sempat terjadi perdebatan di antara mereka, karena prosedur percobaan kali ini dilakukan tanpa sepengetahuan komite, walaupun percobaan tetap dilakukannya. Kini percobaan dilakukan. Proses penyuntikan serum biru atau serum tak terlihat dilakukan, sedangkan Sebastian terlihat diikat di atas ranjang. Sehingga beberapa menit kemudian, Sebastian mulai terlihat reaksi kesakitan, yang akhirnya proses penyuntikan itu dengan perlahan membuat Sebastian menghilang. Selama dalam keadaan tak terlihat, Sebastian diminta untuk tetap berada di dalam kamar perawatan di bawah pengawasan dari tim, melalui intipan kamera termal yang akan selalu memantau keberadaannya. Dalam kondisi tak terlihat, Sebastian justru memanfaatkan dengan keluar dari ruangannya dan membuat aksi tak senonoh pada teman setimnya. Mulai dengan membuka kancing Sarah yang tertidur hingga mengintip Janis yang sedang berada di toilet. Dari aksi inilah Sebastian menyadari bahwa dalam kondisi tak terlihat dia justru mendapat kesenangan tersendiri yang tidak dirasakannya semasa masih terlihat. Dengan kondisi tak terlihat bisa melakukan apapun yang tidak diketahui oleh orang lain.
Singkat cerita, proses untuk mengembalikan tubuh Sebastian agar kembali terlihat pun dilakukan. Mereka akan menyuntikkan serum berwarna jingga untuk membuat tubuh Sebastian kembali terlihat. Akan tetapi, saat penyuntikan serum tersebut ke tubuh Sebastian, saat itulah terlihat kesakitan tubuh Sebastian lebih dari sebelumnya, bahkan membuatnya berontak sehingga menyerang timnya sendiri. Saat tubuhnya mulai terlihat, Sebastian jatuh pingsan karena tak sanggup menahan sakit dengan sebab reaksi serum tersebut. Sialnya, kini tubuh Sebastian mulai perlahan menghilang lagi dan kembali tak terlihat karena serum jingga dianggap tak sempurna dan belum bisa mengembalikan tubuh Sebastian terlihat lagi. Tim pun membuat topeng dari bahan latex dengan tujuan agar Sebastian bisa terlihat, setidaknya hingga serum jingga berhasil disempurnakan. 10 hari pun telah berlalu dalam kondisi tak terlihat. Sebastian tak tahan dengan kondisinya yang dikarantina di lab itu. Dia pun meminta agar boleh pulang ke apartemennya. Meski tidak diizinkan oleh Carter, Sebastian tetap memaksa dan akhirnya Sebastian keluar dari lab. Carter langsung memberitahu kepada tim lainnya mengenai kepergian Sebastian. Setiba di apartemen, perhatian Sebastian teralih oleh sosok wanita yang terlihat dari jendela kamarnya sedang berganti pakaian dan membuat hasrat Sebastian bergebu-gebu. Sebastian yang menyadari bahwa dirinya tidak terlihat mulai berpikir dan ingin mendatangi wanita tersebut ke kamarnya. Setiba Sebastian di kamarnya dengan tubuh tak terlihat, langsung dia sergap tubuh wanita itu diremas dan jungkir balik pun dilakukan Sebastian. Sebastian merasa sangat menikmati momen tersebut. Sementara itu, Linda yang mendapat laporan dari Carter berinisiatif mendatangi apartemen Sebastian. Namun dia tidak menemukan Sebastian dan memutuskan untuk menuju ke laboratorium. Saat semua tim sepakat untuk menangkap Sebastian, tiba-tiba dia muncul dengan santai dan mengaku bahwa dia baru saja mengambil beberapa barang di apartemennya. Padahal dia baru saja bercocok tanam dengan wanita muda yang adalah tetangganya sendiri. Linda yang curiga dan tidak percaya pengakuan Sebastian malah dibantah oleh Sebastian, dan ia mengatakan bahwa dirinya ketua tim dan bebas melakukan apa saja tanpa intervensi dari siapapun. Namun, Linda yang kesal dengan pernyataan Sebastian mengancamnya apabila Sebastian kembali berulang, maka dia akan melaporkan kepada komite pengawas proyek dan pihak militer dan kembali ke serum penelitian. Sudah beberapa kali dicoba, serum jingga belum juga mengembalikan tubuh Sebastian seperti semula. Hingga akhirnya dia pun menyerah dan menganggap bahwa kejadian yang menimpa dirinya saat ini sudah menganggap takdir yang harus dia terima. Sebastian mencoba membiasakan dengan kondisi dirinya yang sekarang dan bisa menjalani kehidupan seperti orang-orang pada umumnya. Namun saat dia perhatikan kamera pengawas, Sebastian mendapatkan ide untuk mengakali alat tersebut dengan menyelipkan rekaman saat dirinya tertidur, sehingga bisa mengelabui anggota tim yang menjaganya. Tujuannya agar dia bisa leluasa keluar masuk ruang laboratorium agar bebas seperti lainnya. Setelah berhasil memanipulasi kamera pengawas, Sebastian memutuskan untuk pergi ke apartemen Linda. Namun sialnya, dia mendapati mantan pacarnya itu sedang bertemu dengan Matt yang menjadi pacar barunya. Sebastian pun cemburu dan marah karena merasa telah dibohongi selama ini. Lalu Sebastian memecahkan kaca jendela di kamar tersebut. Linda yang menyadari pecahan kaca itu adalah perbuatan Sebastian, dia langsung menghubungi Frank yang sedang berjaga di lab yang mengawasi kamar Sebastian. Sebastian yang telah kembali ke laboratorium dengan terbakar api cemburu, dia langsung melampiaskan amarahnya pada seekor anjing yang menjadi bahan percobaan di sana dengan membunuhnya secara sadis. Di hari berikutnya, Sarah yang mengetahui ada anjing yang mati langsung mendatangi ruangan Sebastian dan menuduh bahwa kematian anjing itu adalah ulah Sebastian. Justru Sebastian tidak mengakuinya, dan dia mengatakan bahwa semua makhluk hidup pasti akan mati. Pada malamnya, ketika Linda diganggu oleh Sebastian di kamarnya, dia merasa sudah tak tahan lagi dengan ulah Sebastian yang tak senonoh menyentuh tubuhnya. Pada lain waktu, Linda mengecek kamera dan akhirnya menemukan rekaman palsu dari kamera pengawas di kamar Sebastian. Dengan ulahnya yang sangat keterlaluan, Linda pun memutuskan untuk memberitahu semuanya kepada komite pengawas. Di kediaman Dr. Howard sebagai komite pengawas, Linda dan Matt mengungkapkan semua yang telah terjadi selama ini. Namun sayangnya, mereka tidak menyadari
Sebastian mengikuti mereka sampai ke tempat tersebut. Sepulang mereka, Dr. Howard yang berniat menghubungi atasannya untuk menghentikan proyek tersebut malah mendapat gangguan dari Sebastian. Dan Sebastian tidak ingin proyek tersebut dihentikan dan dia pun menghabisi nyawa Dr. Howard. Anggota tim yang tidak tahu bahwa Dr. Howard telah tewas terlihat masih menunggu kabar dari pihak militer tentang aduannya semalam. Linda pun mencoba menghubungi kediaman Dr. Howard, namun mendapat kabar atas kematian Dr. Howard. Sebastian pun telah memutuskan sambungan telepon di lab laboratorium dan membuat semua timnya tidak bisa mengadukan masalah yang terjadi saat ini. Sebastian bahkan menghapus kode akses anggota tim lainnya dan hanya menyisakan kode akses miliknya saja. Menyadari bahwa Sebastian menjadi ancaman yang membahayakan, maka seluruh anggota tim bergegas untuk menangkap Sebastian. Naasnya, Janice yang sempat tertinggal di kamar malah menjadi korban pertamanya Sebastian. Menjerat teman timnya itu dengan silang impus dan akhirnya Janice pun tewas. Satu persatu Sebastian membunuh mereka. Carter yang dibenturkan kepalanya sehingga mengalami pendarahan yang hebat. Sarah dipatahkan lehernya saat mengambil stok darah dan Pen ditusuk dengan linggis. Mark tempat juga mendapat tusukan di perutnya yang sedang berada di ruangan pendingin bersama Linda. Sebastian mengurung mereka dengan suhu minus 40 derajat. Tetapi dengan alat pacu jantung, akhirnya Linda bisa membuka pintu ruangan tersebut. Di ruangan lain, Sebastian sedang membuat peledak dengan hitungan waktu 5 menit, yang tujuannya untuk meledakkan laboratorium tersebut. Linda yang masih selamat kini mencoba mencari Sebastian dan menghabisi mantan pacarnya itu. Dan bertemu dengan Sebastian saat sedang kabur menggunakan lift. Sempat pintu lift tertutup, Linda langsung menaburkan api dari tabung gas yang dibawanya ke tubuh Sebastian. Namun sayangnya, isi tabung gas pun tak cukup membakar tubuh Sebastian. Dan Sebastian pun menyerang Linda beberapa saat kemudian. Matt pun datang dan menyerang Sebastian. Akhirnya, Sebastian tersengat listrik dan membuat dirinya pingsan. Saat melihat ruang laboratorium, Linda mengetahui bahwa Sebastian telah membuat bahan peledak dengan hitungan mundur 5 menit. Mereka langsung mencoba lari. Dengan memanjat tangga di lorong lift, tiba-tiba Sebastian datang dan menangkap Linda yang sedang naik lift dan terjatuh di papan lift. Terlihat Sebastian yang masih move on dengan Linda. Dia mencoba mencium Linda. Linda akhirnya menarik tali lift dan Sebastian jatuh ke kobaran api. Linda dan Matt berhasil selamat.